Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi bersama kami di Psikologi Kepribadian 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang psikologi personologi. Wah, apa itu ya psikologi personologi? Oke, daripada penasaran, yuk kita kepoin biografi tokohnya dulu. Henry Murray. Ya, itu dia. Tokoh psikologi kelahiran New York pada 13 Mei 1893. Beliau lahir di keluarga bangsawan. Namun sayangnya, kehidupannya tidaklah bahagia. Ia kekurangan kasih sayang ibunya yang ibunya itu lebih sering menghabiskan waktu bersama kakak-kakaknya. Hal ini membuat Murray kecil sering mengalami depresi. Namun Murray selalu menjadi anak yang periang untuk menutupi kesedihannya. Selain itu, Murray adalah anak yang cerdas. Pada tahun 1915, ia memperoleh gelar PA-nya, studi mayor sejarah di Harvard College. Disusul pada tahun 1919, Murray melanjutkan pendidikan di Columbia College. Pada tahun 1920, ia pun berhasil mendapatkan gelar MA biologinya. Ia juga pernah menjadi staf untuk riset kedokteran, yaitu sebagai instruktur fisiologi di tahun 1920 sampai 1922. Di tahun 1927, ia pun berhasil mendapatkan gelar PhD-nya di bidang biokimia di Cambridge University. Nah, selama di London inilah ia tertarik dengan psikologi. Kemudian ia berkunjung ke Carl Gustav Jung dan belajar psikologi analisis di sana. Jadi gak heran kalau struktur kepribadian teori ini sekilas mirip dengan yang dimiliki oleh Freud. Namun Murray mempunyai arti dan sudut pandangnya sendiri yang berbeda tentang hal itu. Well guys, dalam sebuah teori tentu ada prinsipnya dong. Begitu juga dengan psikologi personologi. Ada 3 prinsip dasar teori personologi, yaitu yang pertama adalah proses psikologis bergantung pada proses fisiologis. Menurut Murray, kepribadian terbentuk secara mutlak itu bergantung pada fungsi biologis, seperti pada sistem saraf pusat yang dikemukakan oleh Murray dalam bukunya dengan kalimat "No brain, no personality". Contoh sederhana dari peran otak adalah ketika obat-obatan yang kita konsumsi dapat mengubah fungsi-fungsi otak dan juga kepribadian. Peran otak untuk mengontrol dan memproses semua aspek kepribadian yang eksis di otak. Seperti halnya perasaan, kesadaran, ingatan, keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan aspek-aspek lainnya yang disebut dengan regenan. Yang kedua, ada all-embracing principle, yaitu prinsip yang mencakup semua hal. Kepribadian dapat menjelaskan semua fenomena tingkah laku. Yang ketiga, ada longitudinal organization. Ada yang menjadi pusat pengatur serta yang mengorganisir proses terjadinya tingkah laku individu. Proses yang fungsinya untuk mengintegrasikan kekuatan yang saling bertentangan yang dihadapi individu, memuaskan kebutuhan individu, dan merencanakan pencapaian tujuan. Kepribadian akan selalu berkembang seiring dengan semua peristiwa yang dialami oleh individu. Pada penyelidikan masa lalu, dilakukan menggunakan konsep serial dan prosedik. Kepribadian juga selalu akan berubah dan bergerak maju, tidak statis dan tidak akan pernah benar-benar dapat dideskripsikan. Dengan demikian, cara Murray merumuskan teori personologi adalah dengan mengorientasikan pada perspektif yang memberi bobot memadai pada masa lalu, fungsi kepribadian yang bersifat mengorganisir, ciri-ciri berulang, hal-hal baru dan unik dari yang lain, hakikat tentang kepribadian yang abstrak dan konseptual, serta proses-proses psikologis yang didasari pada proses-proses fisiologis. Nah, kemudian ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian Henry Murray dalam teori personologi ini juga ada 3. Yang pertama yaitu id, di mana id ini adalah sebuah naluri atau dorongan yang dari dalam internal individu yang
mana dibawa sejak lahir. Bedanya bukan hanya impulsif primitif, amoral, tetapi impuls yang dapat diterima baik di masyarakat. Contohnya empati, cinta, juga dapat memahami lingkungan. Nah, yang kedua yaitu ada ego. Ego ini merupakan sebuah tingkah laku yang terdapat pada individu yang dapat memberi peran jauh lebih luas, bukan hanya mengubah impuls id yang tak diterima, tetapi juga sebagai pengatur semua tingkah laku. Jika ego kuat, maka efektif dapat mendamaikan id dan juga superego. Nah, yang ketiga yaitu ada superego. Superego ini merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Henry Murray memandangnya sebagai nilai norma atau moral yang terus berkembang sejak dini pada setiap individu. Nah, kemudian ada unit tingkah laku. Unit tingkah laku yang pertama yaitu ada proceeding, di mana sepenggal waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola penting dari tingkah laku yang dinamis. Proceeding ini juga merupakan interaksi yang terbatas antara individu dengan orang atau dengan objek. Juga merupakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ada serial. Serial merupakan gabungan proceeding yang bervariasi untuk menuju tujuan utama. Serial juga merupakan serangkaian proceeding yang termasuk unit tingkah laku yang panjang, di mana suatu proceeding mungkin dapat dipandang serial dari sejumlah proceeding yang pendek. Contohnya nih, ada seseorang yang ingin meningkatkan prestasinya. Dia harus melakukan sebuah urutan supaya dia dapat mencapai tujuannya dalam berprestasi. Nah, dia yang pertama harus dilakukan yaitu berusaha, kemudian bisa melatih dirinya dalam berprestasi, kemudian juga dia bisa mengikuti beberapa lomba-lomba ataupun kompetisi-kompetisi untuk mencapai tujuannya. Nah, itulah urutan yang dinamakan dengan serial, karena itu merupakan urutan dari proceeding yang terputus untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kemudian juga ada ordinasi. Ordinasi merupakan proses mental tinggi yang dipakai untuk memilih rencana aksi untuk capai tujuan dan menempatkan rencana tersebut dalam operasi atau rencana itu sendiri. Nah, ordinasi ini ada dua komponen nih, yakni ada serial program, di mana serial program ini adalah suatu pengaturan urutan subtujuan yang direntang ke masa depan dan didesain untuk mencapai beberapa tujuan utama. Nah, yang kedua ada schedule, yang merupakan pengaturan waktu kegiatan untuk memuaskan kebutuhannya dan menghindari konflik atau persaingan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu abilitas dan prestasi. Bagi Murray, abilitas dan prestasi merupakan bagian yang sangat terpenting dalam kepribadian, baik itu dalam membentuk kemampuan intelektual, kepemimpinan, maupun prestasi. Abilitas merupakan sebuah potensi yang mampu dilakukan seseorang mencakup bakatnya yang telah dipelajari oleh individu tersebut. Nah, yang kedua yaitu prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang nyata dilakukan dengan pengetahuan yang dimiliki individu tersebut. Dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan atau membentuk kepribadian individu. Selanjutnya ada arah tingkah laku. Arah tingkah laku dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, valus atau nilai yang mengacu pada hal yang ideal, mencakup intelektual, ideologi, dan estetika. Yang kedua ada vektor, yang mengacu pada arah yang dituju lewat tingkah laku. Beberapa vektor diantaranya memperoleh, menghindar, dan membangun atau menghancurkan. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian personologi itu bersifat longitudinal, yang artinya menekankan pada perkembangan sejarah seseorang, khususnya pengalaman masa awal kanak-kanak. Murray membagi masa itu menjadi 5 tahapan, yakni yang pertama ada kompleks kaustral, yaitu masa di mana dalam kandungan yang aman, tenang, dan sangat tergantung, suatu kondisi yang sering kita harapkan terjadi kembali. Yang kedua ada kompleks oral. Seperti kaustral, kompleks oral mempunyai 3 variasi. Yang pertama ada subcurrents, oral agresi, dan oral penolakan atau rejection. Yang ketiga ada kompleks anal.
Kompleks anal mempunyai dua jenis. Yang pertama, anal ditolak, dan yang kedua, anal retensi. Selanjutnya ada kompleks uretral. Kompleks ini khas murai dan berhubungan dengan ambisi yang berlebihan, kerusakan sistem sel, dan sangat mencintai diri sendiri. Yang terakhir ada kompleks kastrasi. Ketakutan kastrasi akan berkembang dari masturbasi di usia anak-anak. Selanjutnya ada aplikasi teori personologi. Yang pertama ada Thematic Apperception Test atau TAT. TAT merupakan tes proyeksi karena gambar yang ambigus itu orang memproyeksikan keinginan, pengalaman, perasaan, dan konflik-konflik yang tidak disadari menjadi cerita yang umumnya sudah tidak berhubungan dengan gambar tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.